Ngawang Podcast, Alif Ramadito, Nandika Widian Putra, Rio Alfrian. selamat datang di podcast kami, selamat bersenang-senang. Udah. Ngawang Podcast, Nandika Widian Putra, Alif Ramadito, Rio Alfrian. Aduh, gila. Pandemi ini gak ada duit gue. Parah gue. Gue sebenarnya ada cuy. Cuman gue nyarinya aja kayak orang goblok. Nyari apanya? Nyari duitnya lah. Gue kerja 24 jam tapi hasilnya gitu-gitu aja menurut gue. Stagnan gak sih? Stagnan. Habis pulang kerja tadi ya? Kerja. Gue kerja ya nggak tentu gitu. Gue libur di weekend atau enggak, gue kayak nggak tentu aja. Cuman Lo kerja lo? Sorry gue potong. Kerjaan lo apa sih? gue kerja di salah satu e-commerce ternama lah. Iya, Ternama. gila. Salah satu Iya e-commerce banget. lah. Oh iya? Iya, salah satu e-commerce ternama di Indonesia? Di Indonesia. Cuman ya apa ya, kayak orang korporat pada umumnya aja. Kayak Lu gitu. ngomongin dark web kan? Oh, Dark dark web. Kira lu di e-commerce dark web yang suka jual ginjal. Enggak lah. Ini kan Tangan e-commerce orang. ya, ini tahu lu pasti e-commerce Oh, ini mah tahu pasti, enggak ada yang nggak Oh, tahu. Oren. Si Oren. Oh iya. Si Iya, bakar itu. duit. Hah? Si bakar duit. Kok bakar duit? Kan iklan mulu. Iya sih. Yang Cristiano Ronaldo joget-joget. Atau enggak? Meja Kitchen, Bro. Oh iya, Jack Kitchen sekarang. Oh, ganti Jack Kitchen. Meja Kitchen dong. Oh iya. Nah, Buat ngejar 12-12 ya. Iya. Iya dong, udah lewat dong. Enggak, belum lah. Udah kemarin. Kayaknya nih abis ini pada dilatih kungfu kayaknya. Lincun. Sama kalau nggak salah Polistory ya. Aku mau panjang. Waduh. Malu ngomongin kartun dulu. Aku mau panjang. Kalau Black jadi mana Black? Kalau gue di salah satu media lah yang lu tahu. Apa tuh? Itulah media film itu. Oh, gimana di kantor lo? Kan Kerjaan gue udah bilang tadi kan, makanya gue curhat tadi. Gue udah bilang gue gak ada duit, lagi gak ada duit. Gue pandemi gini kacau men. Bukan- Apalagi film-film udah gak berproduksi kan. Emang lu bagaimana? Di promosinya di perusahaan itu Tukang ngapain? bacot. Tukang Gue nginterview orang Oh, aja. interview. Iya, gue cuman kayak HR. Bukan. Lu kan penerimaan pegawai. orang atau tapi mah HR doang. Kalau gua HR kagak nungguin film rilis, Bro. HR itu HR. Bukan. Gua jadi kerjaan gua tuh ya berhubungan dengan pesawat. Masuk nggak sih? Masuk lah. Masuk ya. Ayo lagi kita biarin termasuk. Intermezzo. Mali Kevin. Ya, oke. Memes. Iya. Tuh, memes. Memes lah. Memes lah. Ya udah. Ya, jadi gue gitu, gue ya gimana ya, gue kan kerjaan gue kan berhubungan dengan orang yang produksi di industri film gitu, dan gue biasa mempromokan film-film dia yang walaupun memang pas pandemi ini kurang, tapi ya overall ya kerjaan gue berhubungan dengan industri itu, nggak jauh-jauh dari film sama series kayak gitu-gitu sih, yang karena kan sekarang kan di pandemi kan lu tahu cari duit susah bro, apalagi di industri yang gue kerja di industri film gitu, yang emang dia Sering kesenian. banget lagi pas pandemi. Iya kayak gitu, dan teman-teman gue pun yang kerja di industri film juga merasakan hal yang sama gitu. Sekarang kan walaupun kita bilang pandemi ya apaan sih, covid kan sekarang kan katanya udah turun gitu ya, tapi tetap produksi film kan masih terbatas cuy. Kemarin aja yang menang FFI aja Penyalin Cahaya sih, tahu kan lu berdua? Apaan? Apa tuh? Iya itu yang menang, namanya judul filmnya Penyalin Cahaya, Oh. produksi pas pandemi. Karya Oregas Banu Teja gitu. Gokil. Bukan gokil, emang gue juga belum nonton sebenarnya. Gue si Oh, film. gokil. Si feedback. Gokil. Ada feedback gokil. Tapi gue pengen nanya nih, lu kerja tuh sesuai passion lu nggak sih, Bang? Enggak sih. Terus lu jalannya tuh gimana, Bro? Kalau begitu? Ya kan gue bilang, sekarang kalau misalkan gue ngerjain Oh, passion lu apa sebenarnya? gue, Iya. waduh bias pertanyaan lu ya. Passion lu apa? Apa Kalau passion lu bahas lu? passion, lu mau bahas passion, ngebahas Passion. passion. Kalau lu bahas passion fruit, Passion fruit. Lagunya Andre kayak dong. hah? Gimana? Apa itu? Apa itu? Gimana nih? Nah, serius. Mari Ini tuh, kita serius dikit nggak sih? Boleh. Nggak, kalau lu ngebahas passion ya menurut gua passion ya nggak bisa lu declare bahwa passion lu itu sih. Apalagi kita kan di umur yang baru 24 tahun ya. Lu berapa tahun? Gue 12.
28. Ya segitulah. Nggak segitu ya? Ya nggak jauh lah, nggak jauh lah. Nggak jauh lah. Nah, maksudnya kita di umuran 20, apalagi menurut gue ya, maksudnya passion tuh sebenarnya bias banget, nggak bisa kita cari sama kayak lu nyari kerjaan gitu, enggak lah. Awalnya kayak dari kita sekolah nih, sekolah dari 9 tahun kita sekolah, 12 tahun, berapa tahun sih kita sekolah? 12 dong. 12. Kalau Alif 17. 5-nya ngapain? TK veter 7 kali, Bro. Ya pokoknya dari awal yang kayak kita bahas kayak misalkan pertanyaan passion kayak sama kayak dengan hobi, ngerti nggak sih? Kayak kalau Iya, dulu bener. ya nggak sih? Kayak pertama kita passion lu apa ya? Gue sih olahraga. Karena gue kena di umur 20 tuh kayak gue tuh kerja sesuai passion banget. Oh gitu. Cuma kan nyatanya sekarang gue budak nih bro. Pas gue jalannya kayak anjing berat banget sebenarnya. Berat cuy, apalagi kalau kita kan memang dari awal, dari kita kecil, dari kita lahir kan memang kita kan kaki duluan ya yang bergerak gitu. Karena memang sepak bola adalah hidup kita gitu kan. Soccer is life. Nah makanya gue Si ke Belanda. Makanya gue ke Belanda tuh ikut sama Ezra Walian. Kalau dia penontonnya siapa? Pak Bukri. Van Houten. Coklat. Gue kira Van Houten yang itu loh. Cari. Makanya kadang ketika kita ngomongin passion di umur segini tuh gue malah sangat amat menjauhkan pertanyaan ketika lu milih kerjaan sama passion. Jadi passion gue karena gue suka bola dari kecil ya gue membedakan kerjaan gue sama passion gue. Kalau misalnya itu jadi kerjaan, bukan kerjaan lagi menurut gue. Tapi kan di situ tempat lu hidup buat cari duit anjing. Iya sih benar. Cuman kan gue nyari fun. Fun yang nggak ada. Yang lu jalanin tuh iya, nyaman. yang tidak gue temukan pas gue kerja gitu. Makanya gue kerasanya ketika lu ya kalau at least lu misalkan contoh passion lu adalah suka sepeda, terus lu cari duit di sepeda ya good for you gitu. Maksudnya tetap lu dapat bagian apa yang lu pengen. Cuman menurut gue untuk circle gua apalagi ya, maksudnya kayak kita di lingkungan kayak gini, di lingkungan yang masih muda, masih pada ya cari siapa diri dia gitu kan. Menurut gua passion sama kerjaan memang nggak bisa akan disatukan dengan segampang itu ya. Bener. Kayak gitu. Gue sih sepakat sih, karena dari yang gua sekolah, gua kuliah kayak gitu, terus setelah gua kena kerja gitu, gue merasa kayak apa yang gue pelajarin kayak nggak di kerja gue deh. Gitu. Iya nggak sih? Iya, kayak gue dapat kayak gue di kuliah gue ngambil ini supaya gue pengen nanti jadi ini. Iya. Kayak misalkan gue marketing nih, gue pengen marketing, gue pengen nanti jadi orang yang kerja di pemasaran apalah, marketing apalah, entah korporat apalah. Cuman ada duitnya kan di lain tempat ya. Iya Ya kan? kita sikat dong. Oke, ketika kita balik flashback sedikit ke masa SMA gitu ya. Di masa SMA gue ngerasa kayak anjing, maksudnya gue udah misalkan gue suka bola gitu ya, gue udah jatuhnya gue udah mengorbankan semuanya untuk sepak bola gitu, walaupun gue nggak jadi pemain bola gitu ya, gue pengen banget jadi pemain bola nih. Cuman lama-kelamaan gue mikir kayak, yang awalnya gue mikir kayak fuck lah, gila lu kantoran, gila lu, fuck you bro, gila lu hidup lu gini-gini. Tapi gue ngerasain bahwa teman gue ada yang mereka bangun setiap jam 7 pagi dan dia pulang jam 5 pagi, mereka senang. Iya. Jadi kalau ketika lu bilang kantoran bukan passion lu, bohong. Maksudnya ketika lu senang sama sesuatu dan dia ngerasain kesenangan sama kerjaannya dia, gue bilang itu passion. Dia passionate sama kerjaannya dia. Ada loh di teman-teman gue ya, maksudnya teman-teman yang teman-teman kantor gue gitu yang memang dulu sekumpulan ya kan, gue dulu sempat ikut para games gitu ya. Mereka kerja kantoran, mereka senang bangun jam 7, pulang jam 5, mereka senang, mereka nikmatin. Mereka kerja di laptop, mereka nikmatin. Jadi mereka nggak salah juga kerja di kantoran, maksud gue gitu loh. Ya benar. Soalnya yang gue pikirin tuh zaman-zaman kaki lu. Sedih gue ini. Karena yang gue ini nih, rata-rata tuh orang sekarang tuh hidup tuh kan dengan kerjanya harus yang dicari uang kan. Iya benar. Nah, tapi yang gue temuin nih kayak di circle kantor gue gitu, misalkan mereka tuh ya ini aja, mereka tuh kerja tapi nggak terpaksa aja anjing. Kayak dia nggak bisa nyimbangin apa yang namanya passion, apa yang namanya dia untuk hidup. Nah benar. Jujur li. Anja, jujur banget. Nggak usah anjay gitu lah, nggak usah. Bukan. Ngapain sih anjay? Ngapain? Gue kan penggemar Lutfi Agizal banget bro. Oh iya? Iya Lu lah. kontra dong terhadap anjay. Ya gue nggak kaget sih. Ya nggak apa-apa. Lu sama Lutfi emang mirip. Anjing. Ya itu lah maksudnya, dari kita bahas passion kerjaan gitu. Ya ada di sekitar gue juga, termasuk gue sendiri orang yang
apa ya, termasuk keterpaksaan hidup ngerti nggak sih? Jadi gue harus bisa hidup sendiri meskipun apapun tuh caranya, gue harus hidup sendiri dengan bukan hidup sendiri dengan gue sendiri gitu ya, maksudnya gue ada nyokap gue, ada abang gue dan lain-lain. Cuman mungkin abang gue juga udah kerja dan lain-lain, gue bisa ada tambahan ngerti ya. Jadi buat keluarga gue, ibarat gue nggak apa-apa banting tulang sebanting-bantingnya, tapi ada belakang gue yang bahagia gitu, seneng nggak apa-apa gue. Ya kan memang kita kan goks dipotong ya bagiannya ya. ini bakal masuk TikTok. Banting tulang, orang belakang bahagia. Sakit tulangnya. Tapi enggak, maksudnya enggak balik lagi ke yang tadi gue bahas, enggak semua orang kantoran menurut gue salah, dan enggak semua orang yang bekerja di kantor menurut gue salah, karena ada orang yang passionate sama kerjaannya dia gitu. Nah, ketika kita misalnya kita orang yang masih suka main kemana-mana, ngelihat mereka bekerja tapi ternyata ada yang capek, berarti dia bukan passion dia. Dia sesimpel itu. Ketika dia nyaman nggak masalah, tapi kalau emang dia mencari duit di situ ya udah. So, apa salahnya gitu ketika lu punya uang dan nanti someday gitu ya, mungkin dia punya tujuan bahwa nanti nih uang yang gue kumpulin selama gue bekerja, gue bakal alokasiin ke yang gue suka gitu. Masa depan, future. Kita mikirin future juga, dari gue kerja juga mikirin masa depan gue mau ngapain. Yang penting gue punya apa yang gue kerjain dulu gitu. Jadi apapun yang gue bisa dapat untuk, ya naif lah kalau kita nggak ngomongin uang. Iya, pasti investor untuk uang ya, karena hidup ini juga karena uang gitu loh. Lu kerja di mana? Gue kerja di korporasi yang BUMN sih. Ya gue tahu lu kerja di Mandiri kan. Habis itu kalau misalkan memang Tapi pas lu kerja sini jadi mandiri nggak sih? nggak ada jadi mandirinya bro, anjing. maksudnya memang hidup kalau misalkan kita refleksikan ke masa kecil memang nggak bakal sebanding. Nggak bakal. Lu bakal wondering bahwa gua nanti pengen kerja di Mandiri gitu. Nggak mungkin lah. Nggak bisa, itu nggak bisa jadi perbandingan buat Pasti nih pas lu umur 5 tahun nih, lu pasti mikir kayak gua mau masuk akademi Chelsea, gue mau main sama John Terry gitu lah. Habis itu gue bakal ke Stamford Bridge gitu, terus gue digandeng dulu. Iya, digandeng sama Gianfranco Zola buat ke Stamford Bridge itu masuk lapangan buat lawan Manchester United gitu. Pasti lu kecil bilang mimpi lu kayak gitu kan? Iya bener sih. Iya. Cuman kan kenyataan realitanya ternyata enggak sekarang ya. Kayak semua orang juga ngerasain yang sama nggak sih? Iya. Gue kayak gitu sih kalau gue. Ya buat kalian yang mungkin ngedengerin podcast kita di Ngawang Podcast kali ini, ada nggak sih keresahan kalian sama pekerjaan atau kekecewaan kalian lah, kegelisahan kalian yang memang harus dicurhatin gitu sama orang lain? Itu boleh aja sih di sharing ya. Boleh, ke DM boleh. Instagram atau DM TikTok, atau kalian bisa DM Instagram kita. Di mana Instagram kita? Di ada kok di situ di Instagram. si baru nih guys. For information, ada nanti lu dengerin di podcast pertamanya Ngawang, kita ada intro buat remix baru. Nanti lu bakal tahu gua tuh siapa sebenarnya. Gua baru. Ya udah Instagram lu aja pribadi lu siapa? Siapa? Ini Widian Putra. Ya itu gua. Yaudah, lu boleh follow dia @boboho. Kenapa bobo? Second IG gue kayaknya deh. Boboho. Iya, second IG gue bohong. Masih kini dulu Boboho. Anjing pas banget ay. Iya mas ya? Enggak ada yang bohong. Ada di sini @rialfian, di sini juga ada nih Instagramnya Alif. Sebuah daun ya. Sebuah daun. Kenapa nama lu sebuah daun sih? Instagram lu katro. Jangan bahas di sini dong. Nanti ya. Ada episode-nya. Boleh DM. Pokoknya intinya DM ke Instagram kita aja. Hmm. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain atau gimana, nanti kita bahas di podcast lah someday. Betul. Kayak gitu sih. Tapi lu selama lu berdua nih ngejalanin kayak si pekerjaan atau passion lu ini, mungkin lu passion lu sendiri nih, lu berdua atau kita bertiga nih, sebenarnya apa sih kalau misalkan dideretin dari perjalanan hidup kita tuh? Maksudnya yang sampai sekarang lu anjir nih kayaknya sebenarnya passion gua sih sebenarnya. Apa coba? Jujur gue sampai sekarang gue belum nemu cuy. Oh gitu. Iya, gue kayak sekarang gue di poin dimana gue jalanin apa yang gue seneng aja. Gitu. Entah itu akan ngasilin, karena gue gini, karena menurut gue penghasilan gue udah dapat dari di situ. Kalau misalnya ngomongin duit, ya gue udah misalkan gue udah deh di bagian kerjaan gue, cuman Lu mercun lah di situ. Iya, cuman kalau misalkan untuk nyaman ya gue ngerjain sesuatu, gue masih nyari terus aja, kayak gue sepedahan, main bola, gue bikin konten dan sebagainya. Karena kita memang supaya fun gitu loh. Iya sih. Maksudnya kita
Ya mungkin nggak salah juga memang orang yang milih jalannya mereka ya. Cuman kalau memang kita suka sama yang kita lakuin gitu ya kita bakal lakuin itu terus sampai kita tua. Kalau gue sih kayak gitu. Gue bener. Kalau gue ya. Iya. Sepakat gue. Kalau misalkan apa yang kita kerjain yang kita seneng di dulunya kita seneng, Iya. mau kita sampai tua nanti mau kita masih bisa jalan apa enggak ya, at least lu ada bisa menikmati passion lu sendiri. Misalkan kita bertiga main bola nih, tapi kita nanti di umur bisa 60-70 kita nggak bisa nikmatin zaman namanya lapangan. Iya. Kita bisa nikmatin lapangan, tapi kita bisa lihat yang namanya tayangan-tayangan kita sepak bolanya. Atau kita Gitu. bisa bikin lapangan mini soccer. Amin. Kan keren. Itu salah satu cita-cita gue kayak tuh. Mini soccer. Pengen kenapa? Mungkin sebagai pemangku jabatan kali ya. Iya. Ya tipis-tipis kayak mudah-mudahan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad Iya kan? bro, iya. Bisa ngegebrak gitu kan lagi dari Liga 2 ngagetin ya nggak sih? Iya. Ya gue nggak tahu, mungkin gue bisa megang setengah sahamnya kayak Erick Thohir, Inter Milan, DC United. DC United. Wih. Bisa kan? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin dari passion maksudnya. Ya kita juga nggak tahu ya, mungkin Raffi Ahmad dulu pas dia kecil dia nggak bakal mikir bahwa dia akan seperti itu mungkin ya, Mungkin. tapi memang dia jalanin, dia suka, jadilah Bener, passion dia passion gitu. Iya. Iya Kayak kan? gitu. Make sense sih gitu sih menurut Benar. logika gue ya. Menurut gua ya lu selagi lu bisa seneng akan kegiatan lu, mungkin itu termasuk passion kali ya. Iya. Bisa Ah, dibilang iya, gitu. Kayak lu seneng lu ngejalanin sepeda, sepak bola, atau bekerja pun, ataupun yang kayak lu bekerja bukan bidang lu pun, kalau misalkan lu bisa nyenengin orang atau lu bisa bagian diri lu sendiri, itu passion sih menurut gua. Masuk. Cocok. Masuk lagi Sikat TikTok, ada subtitle kuning tuh. 2021. Dari Marlo bakal disikat sama di konten-konten lo. Marlo Ernesto. Enggak dong, lu kok kesini Enggak sih? dong. Aneh ya, situ Situ dong. Kebanyakan kamera nih, setup baru nih gue bingung. Namanya siapa sih? Namanya pendewasaan diri, guys. Si kaku. Sikaku. Ya pokoknya apalagi lu pas kecil gitu ya, lu pasti di apa ya, ibaratnya lu pasti suka nonton film-film yang inspirational atau motivational gitu kan, kayak Tom Hanks. 5 cm sih gue. 5 cm. 5 cm banget gue, 5 cm banget gue. Di sini nggak tuh? Di sini. Di sini? Gantungin semua mimpi lu di sini. Kata siapa? Denny Sumargo. Juple dong. Ayo sorry. Jurmak lah itu emang. Gue kemakan kontennya Denny Sumargo, jadi Terus yang ada motivasi dia mulu di otak gue. Si Sumargo. Iya. Kan kontennya motivasi sekarang. Bukan main basket itu. Iya. Ngombos. Ngomong. Ya intinya maksudnya gue berpikir kayak yang tadi Alif bilang tuh, kayak ketika orang nanya passion lu apa sih, itu bias banget. Bias. Apalagi lu nanya di umuran orang yang Sekarang 24 kita- tahun gitu atau 25 tahun, pokoknya 20-an lah. Pasti akan bias banget ketika lu nanya orang yang udah umur 50, coba lu tanya tuh, gue belum tahu tuh jawabannya apa. Iya benar. Karena dia udah nge-post untuk nyari lagi kali ya. Kayak dia ketemu aja di passionnya, terus udah dapet penghasilan tetap gitu. Mungkin di pensiunan juga udah nyantai-nyantai aja, udah enak gitu passionnya di situ. Mungkin dia live kayak dia mungkin hidupnya udah kayak Leonardo DiCaprio gitu kan, tinggal bikin foundation, bikin Iya, lembaga jadi filantropis gitu lembaga ya. sosial, lembaga sosial. Robert Downey Junior gitu kan, bisa dong. Iya bisa sih. Mereka live their dreams in 60s atau in 70s mungkin, di umur dia 70 atau 60 dia udah bisa bikin foundation, bikin lembaga. Live like Leonardo DiCaprio, bro. Anjing. Potong nggak tuh? Potong nggak? Jangan dong. Lo jangan, kira tadi potong. Time code. Kayak Dedi. Ya nggak apa-apa. Jadi orang Desta. Lagi podcast anjing. Iya goblok. Ya intinya sih itu aja yang bisa gue sampaikan dengan apa passion dan kerja. Jadi konklusinya nih yang gue tangkap dari pertanyaan gue tadi yang awal, jadi passion itu nggak sejalan sama uang tuh nggak masalah jadi ya buat Nggak gue. masalah sih. It's Baik lagi okay. sama ini apa ya? Ya itu lagi kalau kita passion lu. Nah, Lu udah mulai terbiasa nih. ngebagiin orang. Anjing. Ngebagiin orang itu sebagai passion ya udah, yang penting lu bisa bahagia sama hidup lu sendiri aja. Ih, Goks. goks. Rio Alfian #boboho. Masa nggak pada bobotnya? Kan second account lu. Oh iya, enggak berbohong. Habis itu lu buat lagi. Ya anjing. Lu diam aja, coba Kak Rio. Bener nggak sih emang apa gurunya Jackie Chan gitu? Jet Li dong. Ipman. Iya, katro banget Ipman. Ipman paling bagus lah. Gila. Siapa menurut lo? Jackie lah. Ipman lah. Ipman lah. Wing Chun. Aduh, Ipman filmnya terlalu Oh, ini lebay, bro. film. Ntar aja deh. Ngomongin film. Kill Bill. Iya. Quentin Tarantino.
Ya itu aja sih. Maksud gua ya itu, Hitman Katro konklusinya gitu sih. Ya udah deh, segitu aja sih. Kayak kita kali ini kali ya. Passion dan kerja itu ya lu bahagiain aja. Lu bisa seneng dari situ, lu passion. Itu aja sih. Ngomong podcast. Andika Widan Putra, Alif Ramadito. Rio Alfrian. signing out. See you in the next episode.